Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di pertemuan kali ini. Salawat begitu juga dengan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlapaskan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang sebuah paragraf. Jadi membuat sebuah tulisan tentunya kita sangat memerlukan sebuah paragraf. Kita mengenal paragraf yaitu tulisan yang menjorok ke dalam. Dalam pembuatan paragraf pun sangat memerlukan beberapa hal, karena harus terdapat kepaduan dan kesepadanan isi paragraf. Jadi yang pertama saya akan coba bahas yaitu ialah hakikat paragraf. Jadi bila kita memperhatikan sebuah karangan, tentunya akan terlihat ada beberapa kelompok kalimat yang jumlahnya tidak sama. Hal itu tergantung kepada luas dan sempitnya ide yang akan disampaikan oleh pengarang. Jadi pengertian sebuah paragraf ialah, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Jadi satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Pada umumnya pun sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Jadi sebuah paragraf terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Jadi seperti itulah keterangan daripada hakikat paragraf. Jadi yang kedua, fungsi dan syarat paragraf. Fungsi dan syarat paragraf, yang pertama, fungsi pembentukan paragraf terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Dan yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Dan yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Jadi seperti itulah fungsi pembentukan paragraf. Jadi syarat-syarat yang kedua ialah syarat-syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat pembentukan paragraf terbagi dalam beberapa hal juga. Yang pertama, kesatuan, ataupun dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Dan yang kedua, kepaduan, ataupun hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Dan yang ketiga, isinya relevan dan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan ataupun sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Oke, seperti itulah fungsi dan syarat paragraf. Jadi kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu unsur paragraf. Jadi unsur paragraf, pembentukan paragraf yang baik tentunya kita sangat memerlukan beberapa unsur. Yang pertama ialah unsur kesatuan, dan yang kedua unsur koherensi, dan yang ketiga unsur pengembangan. Jadi yang pertama unsur kesatuan, karena kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Dan yang kedua ialah koherensi,
Kenapa? Karena kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Dan yang ketiga, pengembangan. Karena gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Jadi seperti itulah keterangan daripada unsur-unsur paragraf. Jadi kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu dengan kerangka paragraf. Jadi sebelum kita membuat paragraf, tentunya sebaiknya penyusun kerangka paragraf. Sebaiknya kita menyusun kerangka paragraf. Karena dengan kita menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Jadi penyusunan paragraf terbagi 4 hal. Yang pertama, menentukan tema, dan yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar pokok. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Dan yang keempat, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Jadi seperti itulah pembahasan daripada kerangka paragraf dan susunan paragraf. Jadi yang kelima, sekaligus pembahasan kita yang terakhir, ialah macam-macam paragraf. Jadi dalam macam-macam paragraf, yang pertama ialah jenis paragraf berdasarkan isi. Jadi jenis paragraf berdasarkan isi ini terbagi dalam 3 hal. Yang pertama, narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Dan yang kedua ialah deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Dan yang ketiga, eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Dan yang keempat ialah argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Dan yang kelima ialah persuasi. Jadi persuasi adalah paragraf yang mengajak persuasi adalah paragraf yang mengajak ataupun membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Jadi seperti itulah penjelasan jenis paragraf berdasarkan isi. Jadi yang kedua ialah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang kedua ialah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama generalisasi, dan yang kedua analogi, dan yang ketiga kausalitas. Jadi yang pertama, generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Dan yang kedua ialah analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan 2 hal yang memiliki sifat sama. Dan yang ketiga ialah hubungan kausal. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Oke, disitulah
bagian-bagian dari paragraf induktif. Dan yang ketiga ialah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Oke, seperti itu. Jadi seperti itulah bagian jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Dan yang ketiga ialah paragraf berdasarkan fungsinya. Jadi berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi paragraf pembuka, penghubung, dan penutup. Jadi paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Dan yang kedua ialah paragraf pengembang. Kenapa disebut paragraf pengembang? Karena paragraf ini berfungsi untuk mengembangkan isi wacana. Dan yang ketiga ialah paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Jadi seperti itulah jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Jadi sampai di sini yang dapat saya maksudnya sampai di sini. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin membuat sebuah paragraf yang baik, tentunya kita harus memperhatikan poin-poin sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai paragraf. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, yakni alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.